warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para habaib, para alim wal ulama, guru-guru kita yang mulia. Kita doakan semoga beliau-beliau panjang umur, sehat walafiat. Aparatur pemerintahan setempat, kepengurusan Masjid Jami Keramat Luar Batang, Bapak Ketua Al-Mukarram Bapak Haji Faisal, Bapak Wakil Ketua Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abi Maswi, segenap para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat teriring salam semoga Allah curah limpahkan selalu kepada Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ibad, ayyuhal ibad, ayyuhal ibad, alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Nasaihul Ibadahnya. Wal maqalatul hadiyatu wal ishruna, dan maqalah yang ke-21. Maksudnya nasihat yang ke-21 bagi hamba-hamba Allah an aliyin radhiyallahu anhu wa karama wajhahu. Ini nasihat datangnya dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karama wajhahu. Kata Sayyidina Ali, kun i'dallahi khairan nasi wa kun i'dan nafsi syarran nasi. Kun, jadilah kamu i'dallahi, menurut pandangan Allah, khairan nas, sebaik-baiknya manusia. Jadi kata Sayyidina Ali, jadilah kamu menurut pandangan Allah menjadi manusia yang terbaik. Jadi kita harus menjadi manusia yang terbaik menurut pandangan Allah itu. Wakun dan nafsi syaron nasi, wakun, dan jadilah kamu dan nafsi, dalam pandangan dirimu sendiri, syaron nasi, yaitu sejelek-jeleknya manusia. Jadi kata Sayyidina Ali, jadilah kamu manusia yang dipandang oleh Allah, kamu itu manusia yang paling baik. Dan jadilah kamu manusia yang memandang dirimu ini adalah yang paling jelek.
Kan kita mah kebalik. Menurut pandangan diri merasa aku, gue yang paling hebat, yang paling bagus, tapi di hadapan Allah bisa jadi paling jelek gitu. Jadi menurut Sayyidina Ali mah katanya bagus itu harus bagus menurut siapa tadi? Allah. Maka jadilah kita manusia yang paling bagus menurut pandangan Allah. Dan jadilah kita manusia yang paling buruk menurut pandangan diri sendiri. Diri mah merasa belum benar, diri mah merasa banyak dosa, tapi ibadahnya terus ditingkatkan, di hadapan Allah mah derajatnya tinggi gitu. Oh, berarti kembali lagi, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik menurut pandangan Allah, berarti kita harus selalu meningkatkan takwa kita kepada siapa? Kepada Allah. Gitu. Tetapi di samping kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, janganlah merasa diri ini sudah hebat gitu. Janganlah merasa diri ini yang paling apa tadi? Yang paling benar, yang paling baik. Justru menurut pandangan sendiri harus merasa diri ini masih kurang, diri ini masih lemah, diri ini masih banyak salah, diri ini masih banyak dosa gitu. Dan terus tingkatkan ketakwaannya. Jadi di pandangan Allah mulia, diri mah merasa apa tadi? Masih merasa jelek. Jangan dibalik. Diri sendiri merasa paling apa tadi? Paling hebat, paling tinggi, paling bagus. Ternyata di hadapan Allah gitu, jangan sampai begitu katanya gitu. Wadzalika, dan yang demikian itu, kama qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani, sebagaimana telah berkata Sayyid Syekh Abdul Qadir Jilani Quddisa sirrahu. Kata Sayyid Abdul Qadir, idza laqita ahadan minan nas, idza laqita, apabila kamu bertemu ahadan, terhadap seseorang, minan nasi, daripada manusia, ro'aital fadlalahu, ro'aita, maka kamu lihat, al fadla, keutamaan, lahu, baginya, alaika, atasmu. Maksudnya begini, kata Said Abdul Qadir, kalau kita bertemu dengan orang lain gitu, lihatlah kelebihannya. Jadi kalau kita bertemu dengan orang lain, lihat apanya tadi? Lihat kelebihannya. Jangan dilihat kekurangannya. Karena kalau kita bertemu, berjumpa dengan siapapun, dilihat kekurangannya, maka pasti manusia punya kekurangan. Akhirnya kita menyepelekannya, tidak akan menghormatinya, karena yang dilihat di sisi buruknya, sisi kekurangannya saja. Dan pasti akan merasa gue yang lebih bagus ketimbang dia gitu. Maka kata Said Abdul Qadir, kalau kamu bertemu dengan orang lain tuh lihat kelebihannya. Kalau dilihat kelebihannya, maka timbullah kita akan menghargai, menghormati orang lain. Karena dilihat dari segi apa tadi? Kelebihannya. Ini adalah nasihat Said Abdul Qadir. Watakulu, dan kamu berkata, kata Said Abdul Qadir, asa ayakuna indallahi khairan minni. Jangan-jangan dia itu lebih bagus di hadapan Allah atau di sisi Allah menurut pandangan Allah ketimbang aku.
wa arfa'a darajatan, dan jangan-jangan dia itu derajatnya di hadapan Allah lebih tinggi. Jadi kalau kita bertemu dengan orang lain, ngomong dalam hati begini, walaupun casingnya begitu, walaupun orangnya begitu, jangan-jangan menurut pandangan Allah mah dia lebih baik ketimbang saya, dia derajatnya lebih tinggi ketimbang saya. Akhirnya timbul kita penghormatan, menghargai. Coba kalau kita langsung begini orangnya nih, lebih bagus gua nih. Kira-kira kalau udah ada rasa begitu, mau gak menghargai orang lain? Timbulnya apa? Menyepelekan, bahkan sombong. Ini Sayyid Abdul Qadir nasihatnya. Fa'ikana sagiron, maka apabila kamu itu keadaannya bertemu dengan orang yang lebih muda, bertemu sagiron dengan anak kecil saja, kulta, ngomong dalam hatimu, hadza lam yasilaha, anak kecil mah jangan-jangan lebih mulia di hadapan Allah ketimbang saya, karena hadza lam yasilaha, karena anak kecil mah belum pernah berbuat dosa. Wa ana, sedangkan saya qad asaitu, saya mah sungguh telah melakukan perbuatan dosa. Fala syakka, maka tidak diragukan, annahu, sesungguhnya anak kecil yang ada di hadapan saya khairun minni, lebih baik di hadapan Allah ketimbang aku. Maka timbullah kita akan menghormati orang yang lebih muda atau anak kecil yang berada di hadapan kita. Maka ini kenapa kalau kita lihat orang-orang soleh, para ulama, para habaib yang soleh, yang benar-benar tadi mendalami nasihat Sayyid Abdul Qadir, kalau bertemu dengan anak kecil, tangan dia dicium oleh anak kecil, dan dia pun mencium tangan anak kecil. Betul gak? Lihat sekarang, lihat betul gak? Padahal dia ulama besar, gitu kan? Padahal dia ini misalkan orang hebat, terkenal, tapi lihat anak kecil dicium. Berarti kalau melihat sosok ulama atau orang yang lebih tua melakukan hal itu, berarti tadi satu prinsip dengan Sayyid Abdul Qadir. Karena dalam hatinya mengatakan, jangan dilihat kecilnya, justru anak kecil ini di hadapan Allah bisa jadi lebih mulia ketimbang aku. Dia belum punya dosa, sedangkan aku apalagi udah tua, aku mah jelas kadang pernah berbuat dosa. Jangan-jangan walaupun kecil nih anak nih, di hadapan Allah mah jangan-jangan dia lebih mulia dari saya. Maka timbul gitu nih. Kalau kita mah belum bisa ya, Pak. Kalau kita makan kebanyakan tangan pengen dicium sama siapa? Sama anak kecil. Berarti kan cium tangan anak kecil. Gitu. Kadang-kadang kan kita mah pengen dihargai oleh yang lebih muda daripada kita, anak kecil. Tapi kita jarang menghargai yang masih, gitu. Sayyid Abdul Qadir nggak begitu kan? Kata Sayyid Abdul Qadir, kalau bertemu dengan anak kecil, ya, maka katakan dalam hatimu, jangan-jangan di hadapan Allah ia lebih mulia daripada aku, karena dia mah belum punya dosa, sedangkan aku mah sudah dewasa atau sudah tua, sudah barang tentu punya dosa. Timbullah kita menghormati siapa tadi? Anak kecil tadi itu, gitu. Sayyid Abdul Qadir, bagaimana wa in kana kabiron? Persoalannya kalau yang kita jumpai ini kabiron, orang yang lebih tua dari kita. Kulta, berucap kamu dalam hatimu, hadza, ini orang yang lebih tua dari aku, qad abadallaha qabli, sungguh dia telah beribadah kepada Allah sebelum aku ibadah, karena umurnya lebih tua. Timbullah menghormati orang yang lebih tua. Jadi husnudon, kalau bertemu dengan yang lebih tua,
kita gini dalam hatinya, beliau ini kan udah lebih tua dari saya. Jangan-jangan beliau di hadapan Allah lebih mulia ketimbang saya. Kenapa? Karena ibadahnya lebih dulu ketimbang saya. Berarti dia senior nih. Timbullah menghormati yang lebih tua. Gitu kata Said Abdul Qadir. Jadi yang tua, kayak kalau dipakai konsep ini berarti yang tua menghormati yang muda pun menghormati yang tua. Gitu. Jadi timbulnya saling apa tadi? Saling menghormati, saling menghargai. Gitu kata Said Abdul Qadir. Wa kana aliman, dan kalau kita berjumpanya itu keadaannya dengan orang yang alim, kulta, maka berucap dalam hatimu, hadza, ini seorang alim, ini seorang ustad, ini seorang kiai, atau ini seorang ulama, u'tiya malam ablum, dia diberikan sesuatu ilmu yang Allah tidak berikan kepadaku. Wanala malam anal, dia telah mendapatkan keistimewaan ilmu yang aku tidak mendapatkan keistimewaan itu ilmu. Wa alima ma jahiltu, dan mengetahui apa-apa yang aku tidak ketahui. Wa huwa, dan dia ya'malu bi ilmihi, amal dengan ilmunya. Kata Said Abdul Qadir, kalau kita ketemu dengan orang yang berilmu, dengan orang yang alim, orang yang memiliki ilmu, maka ucapkan dalam hati, dia lebih istimewa ketimbang saya di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia telah dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia beramal dengan ilmunya, sudah barang tentu derajatnya tinggi di hadapan Allah. Maka timbullah kita menghormati orang yang alim. Gitu. Dan selanjutnya kata Said Abdul Qadir, wa in kana jahilan, bagaimana sekarang kalau kita berjumpanya dengan orang bodoh? Ya udah jelas berjumpa dengan orang alim, jelaslah banyak yang menghormati. Ini mah bagaimana berjumpa dengan orang bodoh? Dari sisi mana kita lihat keutamaan orang bodoh? Kata Said Abdul Qadir, ada keutamaannya. Wa in kana jahilan, dan apabila keadaannya kita itu berjumpa dengan orang yang bodoh, kulta, berucap dalam hatimu, hadza, ini orang bodoh, jangan-jangan lebih mulia ketimbang aku di hadapan Allah. Kenapa? Asallaha bijahlin, karena orang bodoh kalaulah dia bermaksiat, maksiatnya karena bodoh. Gitu. Kalaulah tadi orang bodoh melihat orang alim, maka muliakan orang alim karena ilmunya. Sekarang berarti orang alim berjumpa dengan orang bodoh, maka terus menghormati juga. Bagaimana menghormatinya? Cari kelebihan si bodoh. Di mana kelebihan si bodoh? Jangan-jangan, kalau kita lebih tahu, ya, kalau kita jangan-jangan ini orang bodoh, dia memang bodoh, tapi jangan-jangan di hadapan Allah mah lebih mulia ketimbang saya. Kenapa? Karena dia orang bodoh, berbuat dosa itu karena bodoh. Sedangkan saya orang alim, kalau berbuat dosa berdasarkan pengetahuan, berdasarkan tahu itu dosa, tapi saya langgar, berarti dosanya lebih gede. Gitu. Dari situ barulah yang alim pun menghormati yang bodoh. Jadi ajaran Said Abdul Qadir ini saling apa teh? Saling menghormati. Gitu. Dilihat, diambil kelebihannya orang lain itu, dilihat, dipandang kelebihannya, baru kita bisa menghormati orang lain. Ya kalau dilihat sisi keburukannya mah susah. Yang ada tadi apa? Menyepelekan orang lain, dan timbullah merasa diri yang lebih baik. Timbullah tadi sombong. Ya.
Oh Ustadz, atau kalau begitu mah enak jadi orang bodoh. Bukan berarti begitu juga, awas. Bukan berarti begitu juga. Ini mah dalam hal kalau kita yang alim, kalau ingin bisa menghormati orang bodoh, lihat dari segi itunya. Gitu. Ya. Karena wa ana asaituhu biilmin. Aku dan aku orang alim bermaksiat itu dasarkan ilmu, dasarkan tahu. Berarti gede, dosanya lebih gede. Wala adri, dan aku tidak tahu bima yuhtamuli, dengan apa yuhtamuli di akhiri hidupku, au bima yuhtamulahu, dan aku tidak mengerti dengan apa atau bagaimana nanti akhir hayatnya itu si bodoh. Jadi kalau kita jadi orang alim begitu kata orang bodoh, jangan-jangan orang bodoh ini di hadapan Allah lebih mulia daripada aku. Karena satu, kalau aku berbuat dosa berdasarkan pengetahuan, dosanya lebih gede. Si bodoh mah karena dasar bodoh, tetap dosanya di bawah aku gitu. Oh, dan yang kedua, kita nggak tahu ending akhir hidup kita. Jangan-jangan si bodoh ini nantinya husnul khotimah. Bahkan sekarang dia bodoh, nantinya rajin ngaji, jadi pinter, ibadah dengan ilmunya, jadi husnul khotimah. Saya yang sekarang pinter, yang sekarang punya ilmu, yang sekarang mungkin ibadah, ya belum tentu di akhir hayat bisa istiqomah. Kan banyak ulama juga yang tiap hari saya ceritakan. Siapa? Barsiso. Ya, Barsiso seorang ulama ya yang ibadahnya luar biasa, tapi akhir hayatnya su'ul khotimah. Nah, gitu. Oh, berarti intinya jangan apa tadi? Jangan merasa diri paling apa tadi? Paling baik, paling hebat. Gitu. Harus tadi kata sekali, jadilah manusia menurut pandangan Allah yang terbaik, tapi menurut pandangan diri pribadi jangan menganggap diri yang paling apa tadi? Yang paling baik. Anggap diri masih banyak kurang, masih banyak lemah, masih banyak dosa. Gitu. Harus terus meningkatkan takwa gitu. Yang selanjutnya wa ilkana kafiron, kata Said Abdul Qadir, dan apabila keadaan kita berjumpa dengan orang kafir, hatta kita berjumpa dengan orang kafir, kata Said Abdul Qadir, kulta berucap dalam lisanmu, la adri, aku tidak tahu, asa ayuslima, bisa saja nanti jangan-jangan ini orang kafir sekarang, jangan-jangan nanti dapat hidayah masuk Islam. Artinya walaupun beda keyakinan harus menghormati orang lain, walaupun beda apa tadi? Itu kata Said Abdul. Karena tidak sedikit banyak yang tadinya tidak beriman, seiring waktu dapat hidayah jadi beriman. Yang tadinya beriman, seiring waktu ternyata imannya copot jadi murtad. Banyakkah? Gitu kan? Yang tidak beriman jadi iman kadang-kadang, yang iman jadi murtad gitu kan, jadi murtad itu. Makanya kata Sayyidul Qadir, tetap kita harus lihat sisi kelebihannya, bisa saling menghormati, karena kita tidak tahu ending kehidupan manusia. Jadi jangan menganggap remeh orang lain, jangan menganggap hina orang lain. Itu katanya. Payuhtamu lahu bi khairil amal wa asaan akura wa payuhtamu li bisuil amal. Jangan-jangan nanti orang yang kafir itu husnul khotimah, dia masuk Islam, dia ibadah, memperbanyak amal soleh. Nah, wa asaan akfuro, jangan-jangan saya nanti menjadi kufur gitu, menjadi murtad. Payuhtamu li bisul khotimah, di akhir hidupku itu dengan suul khotimah. A'udzubillah summa na'udzubillah
Inilah intinya tadi adalah berkaitan dengan nasihat Sayyidina Ali, kun indallahi khairan nas, jadilah kamu menurut pandangan Allah itu sebaik-baiknya manusia. Asal kalimatnya mah kun, jadilah kamu indallah, di sisi Allah, khairan nas, sebaik manusia. Tapi kita lurusin bahasanya, jadilah kamu menurut pandangan Allah menjadi manusia yang terbaik gitu, terbaik. Wakun indan nafsi syaron nas, dan jadilah kamu menurut pandangan dirimu sejelek-jeleknya manusia. Jadi jangan menganggap diri yang paling apa? Baik gitu. Nah, implementasi dalam kehidupan sehari-hari biar diri ini tidak merasa paling hebat, tidak merasa paling baik, tidak merasa paling takwa. Maka ketika bertemu dengan orang lain, biar jangan meremehkan orang lain, lihat keistimewaan orang lain itu. Gitu. Jelas ya? Cuman yang susah mah apanya? Ngamalinnya. Kadang-kadang kan kita timbul namanya setan ya, merasa ana khairun minhu, aku lebih baik daripadanya. Iblis itu dulu di dosen surga, dicintai oleh Allah, dipercaya oleh Allah, disanjung-sanjung di surga. Tetapi timbul watak ana khairun minhu, aku lebih baik ketimbang Adam, aku lebih senior ketimbang Adam, aku lebih hebat ketimbang Adam. Timbullah sombong. Akhirnya iblis yang tadinya dicintai oleh Allah dimurkai oleh Allah, gara-gara merasa diri paling apa tadi? Itu iblis itu. Andai kata waktu itu iblis tidak memiliki prinsip ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam, andaikan saja iblis dikala itu tawadu, rendah hati, menerima, mau mengikuti perintah Allah, usjudu li Adama, mau menghormati pada Nabi Adam, walaupun Adam itu makhluk baru, walaupun Adam itu lebih muda, walaupun Adam itu junior ketimbangnya. Andaikan saja di kala itu mau menghormati Adam, tidak mengatakan saya ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam, saya lebih hebat daripada Adam, saya lebih pintar. Andaikan tidak ada perasaan begitu dalam hatinya, dia menghormati Adam, maka iblis tetap derajatnya akan tinggi, tetap akan istimewa itu iblis itu. Tapi gara-gara tadi dia senior di surga, dia lebih tua di surga, datang makhluk yang diciptakan makhluk baru namanya manusia, yaitu Adam alaihi salam. Allah nyuruh menghormati, iblis gengsi. Wah, dia kan junior baru diciptain, wah sayang. Nah, dari situlah gitu. Kira-kira paham? Bisa kita mengambil pelajaran dari kisah itu? Oh, berarti buang rasa perasaan ana khairun minhu, aku lebih itu tuh, buang perasaan itu, buang penyakit itu, penyakit yang sangat fatal. Contohnya iblis, dari iblis itu makhluk kepercayaan Allah, asal iblis dipercaya luar biasa. Bahkan iblis itu asalnya itu lebih dipercaya ketimbang daripada malaikat, sehingga bebas iblis itu kekuasaannya surga dan dunia bebas. Nah, tapi itu tadi ana khairun minhu, merasa diri paling bagus, paling hebat, paling taat. Akhirnya jadi apa tadi? Jadi kalau udah sombong Allah seneng nggak? Nah, derajatnya tinggi apa jatuh? Beda dengan malaikat. Malaikat mah tawadhu. Maka kata Nabi, siapa saja orangnya yang tawadhu, Allah akan angkat derajatnya. Benar, malaikat itu lebih tua daripada manusia. Dulu sejarahnya gitu ya.
lebih senior daripada manusia. Wong Allah Subhanahu wa taala juga kan wa idz qala rabbuka lil malaikat, ketika mau menciptakan manusia itu ngadain apa informasinya mau menciptakan manusia itu ngasih informasi dulu kepada malaikat. Allah mau menciptakan manusia ngasih informasi dulu sama malaikat, berarti manusia belum ada, malaikat mah sudah ada. Tapi malaikat mah tawadu, begitu datang makhluk baru yang namanya Adam, usjuduli adama pasajadu, maka malaikat masuk sujud, artinya menghormati Nabi Adam, karena tidak ada dalam diri malaikat ana khurun minhu, itu enggak ada, maka langsung menghormati apa tadi? Adam. Maka malaikat mah sampai sekarang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, intisarinya berarti tadi kembali lagi tidak boleh apa tadi? Tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, bahasa Arabnya gitu. Nggak boleh kita. Nggak boleh merasa diri paling apa tadi? Paling baik, paling benar. Teruslah perbaiki dirimu, tingkatkan ketakwaanmu, dan tawadhu'lah, merasa diri ini adalah masih banyak kekurangan, maka insya Allah di pandangan Allah dirimu akan menjadi manusia yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata gitu. Masya Allah. Makanya pantas karo ulama-ulama yang soleh kadang kiai gak bisa apa-apa, saya cuma segini. Kiai tolong, saya ingin belajar ibadah, saya juga belum bisa, yuk kita sama-sama bareng belajar gitu ya, masa kan gitu masanya. Masya Allah, itu begitu. Baru ngewirid dikit udah berasa apa? Hebat kan gitu, jangan katanya, terus aja, awas aja. Itu menurut tadi Sayyidina Ali yang dikolaborasikan, ada kaitan pula kesininya dengan nasihat Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian kata Sayyidina Ali, wa kun 'indan nasi rajulan minan nas, wa kun, dan jadilah kamu 'indan nasi, di samping manusia, rajulan, seorang, minan nas, daripada itu manusia. Artinya kata Sayyidina Ali, kamu harus menjadi manusia yang pandai beradaptasi. Jadi kita ini harus menjadi manusia yang pandai beradaptasi, gitu. Yang pandai beradaptasi. Tapi beradaptasi di sini dalam konteks kebaikan gitu. Fa innallaha yakrahu ayyara abdahu mutamayyizan an ghairihi. Maka sesungguhnya Allah itu tidak menyukai seorang hambanya mutamayyizan an ghairihi, yang tidak pandai beradaptasi. Allah tidak suka kepada hambanya yang tidak bisa beradaptasi, yang selalu bikin cari sensasi gitu. Sensasi yang tidak manfaatnya, maksudnya begitu. Allah nggak suka. Artinya apa? Makanya kata Sinali, jadilah kamu manusia yang pandai beradaptasi di dalam kebaikan. Kalau kita pandai dimanapun kita tinggal, dengan siapapun kita bergaul, maka pandailah beradaptasi di dalam kebaikan. Insya Allah Allah cinta sama kita. Tapi kalau kita menjadi manusia, tinggal dimanapun, bergaul dengan siapapun, tetapi tadi tidak pandai, tidak mau beradaptasi di dalam kebaikan, Allah nggak suka, katanya begitu. Allah nggak suka orang yang seperti itu. Oh, berarti yang pesan yang kedua, dimanapun kita tinggal, dengan siapa kita maka kita ini harus pandai apa tadi? Beradaptasi dalam apa tadi? Dalam kebaikan. Contohnya begini, kita tinggal dimanapun, kalau di lingkungan itu ada kebaikan, ada pengajian, sempat gabung pengajian gitu.
Ada di manapun kita tinggal, di mana kita pergaul di situ. Misalkan ada kerja bakti kebaikan, ya ngikut kerja bakti gitu maksudnya. Jangan begini katanya. Kita tinggal di suatu wilayah, padahal di situ ada pengajian, kagak mau ngaji. Di situ ada kerja bakti kebaikan, gotong royong, nggak mau gotong royong. Di situ ada sosial, bareng-bareng orang lain, dia menyendiri aja tidak mau beradaptasi, tidak mau jangan seperti itu katanya. Ayo guyub di dalam kebaikan, harus pandai beradaptasi dalam kebaikan, guyub di dalam kebaikan dimanapun kita tinggal, dengan siapapun kita bergaul. Kalau bisa begitu Allah suka gitu. Allah suka gitu. Maka kan Nabi Muhammad nyontoin di Mekah, pandai Nabi Muhammad bermasyarakat, bergaul dalam kebaikan gitu. Pindah ke Madinah, Nabi Muhammad pandai bergaul, bermasyarakat, sehingga di Madinah ditokohkan, bahkan menjadi presiden di Madinah. Itulah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya kata orang tua kita dulu mah begini, dimanapun kita tinggal harus pinter nitipin diri, kata kita Nabi sudah. Bener nggak? Ya? Kamu katakan kata orang tak gitu, dimanapun tinggal, apalagi kamu hidup di perantauan, kamu hidup di wilayah orang, atau di negeri orang, atau di kampung orang, yang pinter-pinter nitipin diri. Maksud dari ucapan itu pinter beradaptasi di dalam kebaikan gitu. Cuman bahasa orang tua kita gitu, pinter nitipin diri. Padahal itu kalau bahasa Sayyidina Ali, wakun ingdan nasi rojulan minanas gitu. Kalau mau dipahami konteks kekinian, harus pinter beradaptasi di dalam kebaikan dimanapun kita tinggal gitu. Jelas ya kira-kira? Allah cinta sama kita, makhluk pun sama. Coba Pak, Bapak punya tetangga baru, terus tapi pintar mengimbangi kebaikan yang ada di lingkungan kita. Kita seneng nggak kira-kira? Seneng. Kalau dia sakit, kompak nggak kira-kira kita? Kompak. Betul nggak? Ini mah ada tetangga baru misalkan, setahun nutup diri mulu, kagak mau ngikut ke kebaikan, tidak mau gaul, nggak kenal sana sini. 2 tahun begitu lama-lama, kira-kira jadi omongan nggak? Hah? Jadi omongan kira-kira. Kalau sakit, kalau hajat, hadir nggak kira-kira? Nggak kenal ya, nggak gitu. Walaupun memang tidak boleh seperti itu, tapi kan biasa begitu ya. Nggak gaul, nggak masyarakat gitu. Dia udahlah biarin, giliran ini aja dia. Ya kan gitu jadi. Nah, inilah maknanya bahwa kita ini harus pandai beradaptasi dalam kebaikan dimanapun kita apa tadi? Tinggal. Apalagi kebanyakan kita, termasuk saya juga di Jakarta kan merantau gitu kan, merantau ke Jakarta ini. Nah, begitupun mungkin di antara Bapak juga kan ada yang memang lahirnya di Jakarta, ada yang memang ke Jakartanya betul Pak, betul? Iya, maka kita ini dimanapun tinggal harus pintar apa tadi? Beradaptasi di dalam kebaikan. Ya itu kata Sayyidina Ali. Wa kana ba'dhum yad'u bihadzal du'a, dan keadaan sebagian ulama berdoa dengan ini doa. Kadang ada orang kalau merasa dia punya kedudukan, punya apa, kadang nggak mau bergaul dengan lingkungan, nanti beradaptasi dalam kebaikan, nggak mau menutup. Karena apalagi kalau tinggalnya misalkan di lingkungannya itu lingkungan biasa, sedangkan dia misalkan orang hebat, kadang ada gengsi bergaul, kayak gitu. Aduh, kalau bergaul dia takutnya jatuh nih derajat, takutnya apa? Jangan begitu katanya. Harus kita bergaul di dalam kebaikan, beradaptasi, jangan. Karena kedudukan derajat itu tidak akan jatuh dengan kita beradaptasi dengan lingkungan kita tinggal di dalam kebaikan. Justru derajat kita akan semakin tinggi
Itu akan semakin tinggi katanya. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa tadi beradaptasi itu ya penting. Adapun kalau derajat ingin tinggi di hadapan Allah, ngedoa sama Allah. Tadi antaranya katanya doanya begini. Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi aini sagira wa fi a'yunin nasi kabira. Hafal gak kira-kira Pak? Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Artinya begini, Allahumma ya Allah ij'alni, jadikan aku sabura, orang yang banyak sabar. Waj'alni syakura, dan jadikan aku ya Allah menjadi orang yang banyak bersyukur. Waj'alni, dan ya Allah jadikan aku fi aini, pada pandangan manusia, saghira. Waj'alni, dan ya Allah jadikanlah aku fi aini, menurut pada pandanganku saghira, kecil, hina, tapi wa fi a'yun nasi kabiro, tapi menurut pandangan manusia yang lain aku ini adalah kabiro, orang besar, berwibawa. Kan ada orang demi karena ingin punya wibawa di lingkungan sehingga menutup pergaulan dengan karena ingin disegani gitu. Waktu gotong royong nggak mau, waktu ngaji nggak mau bareng, waktu ada kegiatan nggak mau. Kenapa? Karena pengen apa tadi? Jaga privasi, pengen dihormati, pengen disegani gitu, nggak mau berbaur gitu. Nah di sini kata-kata di sini nggak usah begitu katanya. Justru dengan kita tadi pandai beradaptasi dalam kebaikan, terus kita berdoa pada Allah, insya Allah walaupun berbaur derajat nggak ketuker, gitu. Tetap derajat nggak bakalan jatuh. Apalagi diimbangi dengan doa tadi katanya waj'alni fi aini saghira wa fi aini kabira. Ya Allah jadikan aku menurut pandanganku kecil. Kita mah merasa orang kecil, kita mah merasa orang biasa, tapi wa fi ayuni nasi kabira, tapi dipandang oleh manusia kita ini orang besar. Kita ini orang hebat. Gitu. Kenapa? Karena Allah angkat derajat kita. Allah kasih kasih wibawa. Jadi walaupun kita biasa-biasa aja gitu kan, berbaur biasa-biasa saja, kalau diimbangi dengan doa ini, tetap katanya wibawa kita akan semakin tinggi di hadapan orang lain. Jangan begini, dia merasa gede tapi menurut pandangan orang lain kan ada orang merasa hebat ya, membusungkan dada, tapi di pandangan orang lain bahkan kalau lewat dikecilin gitu, disepelein gitu katanya. Nah, tapi insya Allah katanya kalau kita baca doa ini, kata rajin baca doa ini, insya Allah Allah angkat derajat kita. Biasa aja, walaupun kita nggak usah bergugah berege, ya biasa aja, berbaur kepada biasa aja. Tapi insya Allah di pandangan orang lain kita diangkat derajat kita berkarismatik katanya. Kan ada juga ya namanya derajat, walaupun penampilannya biasa ya, kalau derajatnya tinggi tetap aja tinggi ya, walaupun pakai apa namanya, pakai ini di setting gitu ya. Kalau derajatnya rendah ya malah orang juga bahkan jadi bahan candaan begitu katanya begitu. Nah itu tadi tuh doanya tadi kalau ingin diangkat derajat apa? Coba bareng lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi aini
sagiro wa fi ayunin nasi kabiro. Hafal gak? Gitu. Kayaknya harus ditulis ya. Nantilah ditulis ya, doa-doanya kayak tiap hari tulis ya. Ya lumayan, bukan lumayan lagi. Ya kan siapa tahu sewaktu-waktu diperlukan gitu. Insya Allah kalau rajin baca doa ini, satu, kita diberikan kesabaran, dua, kita pandai bersyukur, yang ketiga, diri tawadu, diri merasa biasa, tapi di hadapan orang lain luar biasa. Jadi jangan kebalik, diri merasa hebat, tapi dipandang orang lain biasa-biasa saja. Merasa diri luar biasa, tapi menurut pandangan orang lain biasa-biasa saja. Kan camplang itu, jadi camplang gitu. Ini katanya, Masya Allah. Kita simpulkan dulu tadi nasihat Sayyidina Ali, diulang lagi. Kenapa diulang-ulang? Biar nancelep lah minimal. Karena kalau langsung deret begitu, kan ada istilah kata, apalagi udah tua, kan ada istilah kata apa? Mengukir, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu ya. Belajar sudah dewasa bagaikan mengukir di atas air kan. Kan kita mau, Bapak udah dewasa belum kira-kira? Maksudnya kan namanya udah tua mah kita ya, udah begini pikirannya banyak pikiran. Nah, beda kalau yang masih anak-anak bet ya, anak di pondok langsung ya, yang kita udah begini mah perlu diulang lagi, diterus pelan dibulak-balik. Biar apa tadi? Biar nyantol gitu maksudnya gitu. Jelas ya Pak ya? Jadi tadi kata Sayyidina Ali, jadilah kamu di hadapan Allah menurut pandangan Allah sebaik-baiknya apa tadi? Sebaik-baiknya manusia. Dan jadilah kamu menurut pandangan dirimu sendiri itu sejelek-jeleknya manusia. Untuk bisa mengamalkan itu tadi, maka kalau bermasyarakat berjumpa dengan orang lain, baik yang lebih muda maupun berjumpa lebih tua, baik dengan yang orang ilmu maupun dengan orang bodoh, baik dengan orang, maka lihat apanya? Lihat kelebihannya. Jangan lihat apanya tadi? Kekurangannya. Karena kalau dilihat kelebihannya, kita akan bisa menghormati orang lain dan pasti merasa diri kita ini merasa banyak kekurangan, kelemahan gitu. Tetapi kalau kita melihat orang lain dari segi kekurangannya, maka pasti akan menyepelekan orang dan timbul dalam hati bahwa saya lebih baik daripada ana khairum minhu. Timbullah sifat apa tadi? Sombong. Dan yang kedua kata Sina Ali, jadilah kamu manusia yang pandai beradaptasi dimanapun tinggal di dalam kebaikan, guyub di dalam kebaikan, guyub di dalam ketaatan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dua pesan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karama wajahu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Azan dulu, setelah azan nanti dipersilakan ada 2 season pertanyaan. Waalaikumsalam. Nama saya Bapak Fadoli, lahir di Demak, Sunan Kalijogo. Waduh, iya Baji ya. Begini Ustaz, saya itu kata Ustaz orang bodoh tadi ya kan lebih baik daripada orang nggak bodoh. Orang bodoh itu yang mau ngaji dan mau sholat, kepingin sholat, tapi orang bodoh itu sholat tapi niatnya apa itu nggak bisa. Nah, tapi tetap dia sholat. Nah, kata Ustaz, lo nggak bisa, iya harus ikut sholat. Ibaratnya harus cukur begadang, ikut sholat gitu. Tapi ada orang yang agak pinteran, tapi nggak mau sholat. Nah, dalam hati saya, kalau saya pergi ke masjid kemana-mana, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang sudah tua, sudah mau mati bau tanah, itu nggak mau sholat. Nah, nggak mau sholat.
tapi hati saya itu selalu ngedek, benci gitu. Nah itu gimana Ustaz? Kalau menurut pandangan Ustaz itu saya berdosa apa saya sombong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu gednya itu sama orang yang tidak sholat, tapi orang itu ya ilmunya ada. oh iya. Ya. Jadi gedegnya di situ adalah kepada akhlaknya, perilakunya ya, bukan kepada dirinya. Kalau gedeg kepada dirinya itu yang dilarang. Kalau tidak senang terhadap perilakunya yang jelek gitu. Ada dia orang yang ngerti tetapi tidak amal terhadap ilmu tidak senang terhadap perilakunya yang enggak mau, itu ya tidak menjadi masalah. Tidak senang pada perilakunya itu maksud kita jangan sampai seperti dia terbawa kepada perilaku yang tidak baik itu tadi. Yang tidak boleh itu adalah gedeg kepada orangnya. Karena orangnya maka sewaktu-waktu bisa berubah, apalagi sudah punya dasar ilmu. Ketika dia berubah, gitu seperti itu ya. Nah, kenapa bakal ke perilakunya Pak Haji? Ini orang itu kan sudah umur 70 kayak saya. Yang saya masuk itu Pak orang sudah tua, bautannya kan keras. Jadi kalau saya pergi lewat itu melihat orang itu gedeg gitu. Nah, gedegnya itu terhadap perilakunya tadi yang namanya asal jangan kepada datiang orangnya ya. Jadi gedegnya itu kepada perilakunya. Jadi dengan dianya mah biasa gitu Pak Haji. Tapi kalau sampai begini misalkan gedeg sama orangnya begini. Sampai ketemu aja. Ngomong gedeg orang itu Pak. Ini mah kita biasa saja bergaul dengan biasa. Cuma dalam hati enggak senang itu terhadap perilakunya yang itu tadi udah tua padahal dia ngerti kok enggak mau ibadah. Jadi enggak suka itu terhadap perilaku. Enggak jadi masalah itu Pak. Tapi jangan enggak suka itu terhadap datiah orangnya. Jelas ya Pak ya? Gitu ya. Tadi materinya tentang beradaptasi kepada kebaikan, Ustaz. Iya. Iya. Sedangkan kami di lingkungan Jakarta itu kan kebanyakan yang kita kenal, yang kita tahu itu pergaulan banyak juga keburukan. Bagaimana kita beradaptasi kepada keburukan tapi dengan niat untuk memperbaiki, Ustaz. Seperti Ustaz. Baik. Bagaimana beradaptasi kepada keburukan tetapi dengan niat memperbaikinya. Berarti konteks pergaulan yang diajarkan Nabi itu ada dua. Bagi orang yang sudah mantap keimanannya silakan bergaul dengan siapapun karena dia akan mewarnai positif kepada orang lain. Kalau iman kuat, maka kasama kipil bahr. Bagi orang yang sudah imannya mantap silakan bebas bergaul dengan yang bagaimanapun, bagaikan ikan di lautan. Air laut asin, kasama kipil bahr, air laut itu asin, tetapi ikannya asin nggak? Enggak. Jadi asin itu karena udah ditangkap dikasih garam baru jadi ikan asin. Nah artinya bagi orang yang sudah kuat imannya silakan bergaul dengan orang-orang yang tidak silakan karena dia akan membawa aura positif. Tapi kalau orang yang imannya masih rentan, masih lemah, sebaiknya kata Rasul bergaulnya agak dipilih-pilih dulu dia baik buruk. Kenapa? Karena kalau salah bergaul, bukannya dia mempengaruhi yang tidak baik menjadi baik, justru dia yang udah belajar baik akan menjadi ke bawah lagi gitu. Nah begitu ya. Dan dalam konteks penerapannya, maka dalam salah satu hadis Nabi mengatakan putuskan pergaulan dengan orang-orang yang tidak baik. Di satu sisi bergaullah seluas-luasnya sebanyak-banyaknya. Penerapannya begitu. Kalau udah mantap imannya silahkan bebas. Kalau imannya masih nuntutan masih kurang, maka kalau cari amannya bergaulan dengan yang baik-baik dulu. Udah mantap baru bebas. Kan karena mempengaruhi positif. Jelas ya saya? Baik. Insyaallah benar panjang umur, sehat walafiat, dilanjutkan pada depan lain. Tapi kalau hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.